apalagi pembawa materinya sangat keren dan berpengalaman pastinya. Oke, sebelumnya kepada seluruh peserta training, diharapkan untuk aktif ya nanti ketika sesi materi berlangsung ada pertanyaan, boleh banget langsung ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Dan ketika sesi tanya jawab, boleh langsung resen untuk bertanya secara langsung. Oke, sebelum saya menyapa ke pemateri, saya mau melihat semangat dari teman-teman peserta dulu nih. Yang di sini sudah bergabung di Zoom di acara training. Boleh banget teman-teman untuk mengetik angka satu nih bagi teman-teman yang sudah bersemangat dan tidak sabar untuk mendengarkan materi pada siang hari ini. Atau boleh banget nih kasih reaction jempol. Oke, ini udah banyak banget ya yang ngetik angka satu di kolom chat. Karena udah pada bersemangat juga nih dari teman-teman peserta, kalau gitu langsung aja aku sapa pemateri kita. Di sini udah ada Mas Ivan. Halo Mas Ivan. Halo Kak, selamat siang. Selamat Selamat siang siang Mas. teman-teman semua. Oke, dari Mas Ivan sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mas, ini karena dari teman-teman udah pada bersemangat semua nih Mas. Gimana dari Mas Ivan, apakah sudah siap untuk memberikan materinya nih Mas? Sudah siap dong Kak? Oke, karena dari pemateri kita sudah siap dan dari teman-teman peserta juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang pastinya akan sangat bermanfaat. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Mas Ivan. Kepada Mas Ivan, disilahkan. Oke Kak, terima kasih waktunya. Di sini saya mau cek dulu apa suara saya masuk dan jelas. Jelas. Di saya, di saya jelas, Mas. Oke, siap. Gimana teman-teman? Sudah siap mendapat materi? Siap. Oke, izin share screen ya. Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berbagi sedikit pengalaman saya di Basic Internet of Things Project menggunakan ESP32 DevKit V4 with Arduino IDE and Blink 2.0. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Nur Rahman dari D4 Teknik Otomasi PPNS. Saya dari Jombang, asli Jombang, dan sekarang sedang berkuliah di Politeknik Perkapalan di Surabaya, semester 8, teman-teman. Ini beberapa pengalaman saya. Saya pernah join tim robot di PPNS, Divisi KRAI. Mungkin ada yang mengerti, dan di tahun pertama saya sebagai Mechanical Division. Dan pada tahun kedua saya sebagai Electric Division. Dan ini beberapa training yang sudah saya lalui. Ada sertifikasi kompetensi, kemudian saya pernah mengikuti pelatihan di Rakamin Academy pada tahun 2023. Dan saya juga pernah mengikuti LKM MDD dan LKM Pra-TD. Oke, mungkin di sini saya ingin preview sedikit mengenai Arduino. Apa sih Arduino itu? Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source dan dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Jadi Arduino ini merupakan board PCB yang dilengkapi oleh beberapa komponen teman-teman dan bisa digunakan untuk membuat berbagai macam proyek elektronika dasar. Di Arduino ini ada apa aja sih? Ada hardware dan software. Oke, kita masuk ke hardware. Ada apa aja sih di Arduino itu? Di Arduino ini memiliki beberapa komponen teman-teman. Ada pin digital, serial connector, microcontroller, pin analog, power connector, dan juga uploader. Kita masuk ke bagian microcontroller. Microcontroller adalah chip yang digunakan untuk memprogram Arduino dan memproses output berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya, mikro ini adalah otak dari Arduino. Nah, di Arduino ini menggunakan Atmega 328P.
Kemudian kita masuk ke pin digital. Nah, pin digital ini dapat menerima atau mengirim sinyal digital, teman-teman. Digital ini berarti sinyal yang terima itu adalah akan bernilai satu atau nol alias high and low. Nah, kemudian di pin digital ini bisa dilihat teman-teman ada pin 01, 2, 3. Nah, pin 01 ini LTX digunakan untuk komunikasi serial. Komunikasi serial itu komunikasi mik- antar microcontroller, teman-teman. Kemudian di sini juga ada pin yang ada garisnya. Garisnya itu PWM, digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian pin analog. Nah, pin analog ini adalah pin yang digunakan untuk menerima input analog dan ia dapat menerima tegangan analog dari 0 volt sampai dengan 5 volt, teman-teman. Begitu. Kemudian kita masuk ke komponen uploader. Nah, uploader ini sangat penting teman-teman karena jika tidak ada uploader kita tidak bisa mengupload program yang sudah kita buat. Nah, serial connector ini digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan perangkat yang kamu punya, bisa komputer atau laptop. Bisa juga mini mini PC jika teman-teman punya. Oke, sekarang kita masuk ke software yang akan kita gunakan teman-teman. Di sini kita pakai Arduino. Nah, di dalam Arduino ini ada apa aja sih teman-teman? Di Arduino ini ada sangat banyak komponen yang bisa kita gunakan. Yang pertama mungkin ada Verify teman-teman. Nah, Verify ini digunakan untuk mengecek apakah program kita sudah benar atau belum. Kemudian Uploader. Uploader ini berfungsi untuk mengirim program yang sudah kita buat. Kemudian ada Local Sketchbook. Local Sketchbook ini tempat penyimpanan program kita. Jadi apabila teman-teman sudah membuat program, akan disimpan di sini teman-teman. Kemudian ada New Sketch. New Sketch ini digunakan untuk membuat lembar halaman program baru. Nah, kemudian ada output. Output ini yang akan menampilkan apakah program kita sudah benar atau belum dan sudah terupload atau belum. Begitu teman-teman. Kemudian ada Sketchbook. Sketchbook ini digunakan sebagai tempat kita memprogram teman-teman. Kemudian ada board and port. Board and port ini kita gunakan untuk memilih eh, kita ingin menggunakan mikro apa dan tersambung di COM yang mana. Gitu. Kemudian serial plotter. Serial plotter ini untuk menampilkan grafik teman-teman. Nah, grafik naik turunnya program kita apabila menggunakan PWM. Kemudian ada serial monitor. Ini untuk mengecek program kita. Kemudian next. Nah, di sini struktur dasar penulisan pada sketch di Arduino itu ada dua basic teman-teman. Ada void setup dan ada void loop. Void setup ini memiliki fungsi yang hanya yang hanya menjalankan program sebanyak satu kali. Kemudian void loop. Nah, di sini program itu akan berjalan terus-menerus, teman-teman. Jadi dia akan melooping seperti itu. Nah, di sini ada sintak dalam penulisan program. Nah, pertama ada garis miring. Digunakan untuk memberikan komentar atau catatan pada program yang sudah kita buat. Kemudian kurung kurawal. Digunakan untuk mendefinisikan kapan blok program akan mulai dan berakhir, serta digunakan juga pada fungsi pengulangan. Titik koma. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Titik koma ini harus ada di setiap kode baris. Di sini bisa dilihat di setiap barisnya eh, tit- ada titik komanya teman-teman. Nah, apabila tidak kita kasih titik koma, maka dia akan error. Gitu. Dia next. Nah,
Di Arduino kan ada sangat banyak nih, ada menu file, edit, sketch, tool, dan help. Di bagian pertama kita masuk ke menu file, yang akan sering kita gunakan itu new sketch. Ini digunakan untuk apabila kita ingin membuat program baru, kemudian open. Apabila kita ingin mencari program di folder kita, kemudian ada open design digunakan untuk eh, membuka program yang barusan kita buka. Kemudian ada example. Ini contoh-contoh program ada di sini teman-teman. Ada sangat banyak. Kemudian save, save as, preference dan lain-lain. Kemudian di menu edit. Di menu edit ini yang paling sering saya gunakan adalah di undo. Undo ini digunakan untuk kembali apabila ada program yang salah. Kemudian itu cut copy. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu fungsi di sini. Kemudian kita next. Nah, di sini ada menu sketch. Pertama, verify atau compile digunakan untuk memverify apa program kita sudah benar atau ada yang salah. Kemudian upload digunakan untuk mengupload program. Kemudian ini yang paling penting dan sering saya gunakan yaitu include library. Nah, di sini kita bisa memasukkan library-library dari sensor atau aktuator yang akan kita gunakan. Seperti contohnya library DHT11 atau library servo, library I2C itu bisa dimasukkan lewat sini. Begitu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu tools. Nah, di sini yang paling sering saya gunakan yaitu ada port. Port ini digunakan untuk menentukan port apa yang menyambung ke mikro kita. Lalu kemudian yang lainnya jarang sih. Oke, next. Nah, Arduino IDE ini teman-teman bisa digunakan di berbagai macam microcontroller seperti Arduino IDE, terus Arduino Mega, Arduino Nano, ESP32, ESP32 DevKit CV4, V1, sangat banyak teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke Internet of Things. Apa sih itu IoT? Nah, IoT itu adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dan dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Jadi, singkatnya, IoT ini sangat berfungsi dan penting untuk kehidupan kita sekarang. Nah, how it works. Bagaimana sih cara kerja perangkat IoT ini? IoT ini beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software atau hardware ke jaringan internet. Dan ada tiga komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja IoT, yaitu sensor, gateway, dan cloud. Nah, singkatnya seperti ini. Di sini saya memiliki sebuah sensor DHT11 dengan microcontroller ESP32 DevKit CV1. Nah, di sini berperan sebagai sensor dan microcontroller dan juga mereka berperan sebagai hardware. Nah, kedua perangkat ini akan dijembatani oleh gateway menuju cloud atau software atau yang dikenal sebagai website atau aplikasi. Nah, jadi gateway ini berperan sebagai jembatan yang menjembatani, tetapi dengan syarat mereka harus berada di jaringan internet yang sama. Apabila tidak berada di jaringan internet yang sama, maka mereka tidak bisa tersambung. Begitu tuh, teman-teman. Oke, next. IoT ini memiliki berbagai macam kelebihan. Apa saja? Pertama, efisiensi energi.
Kemudian hemat biaya karena emang sangat murah dan juga akan meningkatkan berbagai produktivitas kita. Gitu, teman-teman. Tantangan dalam menggunakan IoT. Nah, di balik semua kemudahannya, kemurahannya dan mudahnya kita mengakses internet atau Internet of Things, kita juga harus menjaga keamanan data privasi kita. Karena memang zaman sekarang ini orang-orang sangat mudah menjebol data-data kita hanya melalui HP. Jadi data kita bisa diambil oleh orang lain dengan begitu mudahnya. Jadi kita harus menjaga keamanan data privasi kita dan juga regulasi rendah. Nah, di negara kita ini tentunya juga regulasi pengguna internet ini masih sangat rendah, teman-teman. Jadi masih sangat mudah cyber-cyber ini untuk membobol keamanan data kita. Jadi kita harus mawas diri dalam menggunakan internet. Oke, ini ada sedikit video. Oke, sebentar teman-teman. Saya setting dulu suaranya. Jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produk yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Suaranya Indonesia. masuk kan ya? Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita Masuk muncul kok, Mas. dadakan Oke. atau bahkan tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Oke, itu merupakan contoh kecil dari penerapan IoT. Apabila di rumah kita lupa mematikan TV, kita bisa mematikan TV dari jauh, atau lupa mematikan lampu, kita bisa mematikannya dari jauh. Tapi kalau lupa mematikan kompor, ya jangan harap teman-teman. Oke, sini kita masuk ke mikro ESP32. Apa sih ESP32 itu? ESP32 adalah modul microcontroller terintegrasi yang memiliki fitur lengkap dan kinerja tinggi. Modul ini merupakan pengembangan dari ESP8266 yang memiliki dua prosesor komputasi. Satu digunakan untuk mengelola jaringan WiFi dan Bluetooth, serta satu lainnya untuk menjalankan aplikasi, dan juga dilengkapi dengan memori RAM yang cukup besar untuk menyimpan data. Nah, jadi ESP32 ini yang akan kita gunakan untuk menjalankan proyek-proyek IoT. Nah, di dalam ESP32 ini ada apa aja sih? Dalam ESP32 ini ada berbagai macam komponen, teman-teman. Ada 3V3 konektor, kemudian ada power 5 volt untuk connect LED, ada reset button, ada uploader dan power connector yang digunakan untuk mengupload program kita nanti. Kemudian ada ground, kemudian ada boot button, ada I/O connector, dan juga ada microcontroller atau
otak dari ESP32 ini. Dan kemudian ada GND konektor. Yang akan sering kita gunakan yaitu mungkin 3V3, kemudian 5 volt, dan GND, GNX, dan juga uploader. Next. Nah, di sini ada pin out ESP32 yang akan kita gunakan. Di sini ada sangat banyak kegunaan dan fungsinya, teman-teman. Ada pin digitalnya ada sangat banyak dari GPIO 36, 39, ada pin 34, pin 35 ini sangat banyak dan berbagai macam fungsinya. Ada RxTX yang digunakan untuk komunikasi serial dengan Arduino pun bisa. Kemudian ada juga pin untuk mengatur PWM. Nah, ini pin 32, pin 33, 25, dan hampir semua pinnya bisa digunakan untuk mengatur PWM, teman-teman. Dan juga di sini ada pin ADC untuk keluaran input-outputnya. Oke, kita next. Kita masuk ke sensor. Apa sih sensor itu? Sensor adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur suatu fenomena atau kondisi di sekitarnya, seperti suhu, tekanan, cahaya, gerakan, dan lain-lain. Contohnya, ada sensor ultrasonik, flame sensor, DHT sensor, gitu teman-teman. Di sini ada DHT11 sensor. Sensor ini berguna untuk mengukur suhu dan kelembapan, dan mungkin digunakan di berbagai macam alat-alat elektronik di sekitar kita, teman-teman. Di AC juga ada. Kemudian flame sensor. Flame sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya api atau suhu panas, teman-teman. Nah, sensor ini biasanya digunakan di mungkin di gedung-gedung untuk mendeteksi adanya asap atau api. Sensor ini digunakan di situ, teman-teman. Kemudian ada ultrasonic sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya objek dan juga jarak. Oke. What do the sensors measure? When we drive a car, we are given information about the temperature outside, the pressure of the tires, or how far we are from the car in front. We are surrounded by sensors, small devices that transform physical or chemical magnitudes into useful analytical signals, into data that interpret what is happening around us. Sensors can be of many types, and they consist of two parts: a receptor, which recognizes the substance to be measured, Sensor and a suara. transducer, which converts the signal obtained into a signal that can be measured. If the receptor is a biological reagent, it is known as a biosensor, one of the fields in which research has advanced most in recent years. They are used in many applications, from industrial processes for quality control and gas detection, to medicine for monitoring the parameters of the human body. Oke, itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai sensor. Next. Nah, kita masuk ke Blink. Blink ini adalah sebuah website, teman-teman, yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam proyek IoT. Apa sih itu Blink ya? Blink merupakan sebuah platform platform Internet of Things IoT yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat keras IoT dengan sebuah platform IoT. Dengan menggunakan platform ini, kita dapat mengontrol dan memonitor perangkat keras dari jarak jauh. Dan penggunaan Blink ini bisa digunakan di HP, teman-teman. Nah, ini adalah dashboard awal yang akan muncul saat kita membuka website Blink. Next. Nah, oke. Di sini mungkin saya akan mendemokan proyek
menggunakan SP32 dan Blink 2.0. Nah, di sini saya akan mendemokan tentang monitoring suhu dan kelembapan dengan sensor DHT11. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada sensor dan mikronya. Kita menggunakan DHT11 dan ESP32 sebagai hardware. Kemudian kita jembatani untuk masuk ke Cloud Blink 2.0 softwarenya. Mungkin ada teman-teman yang punya sensor dan ESP-nya bisa diikuti ya. Ini untuk wiringnya. Kalau ini salah, bisa diganti dari 11. Ada pin VCC masuk ke 5 volt. Kemudian pin GND masuk ke GND. Dan untuk pin datanya kita masuk ke pin 27, teman-teman. Begitu. Kemudian ini program yang akan kita gunakan di Arduino, teman-teman. Nah, pada setelah define Blink Print ini, kan ada 3 baris ini, teman-teman. Blink Template ID, Blink Template Name, dan Blink Auto Token. Ini adalah program yang akan kita dapatkan dari dalam website Blinknya. Oke, jadi nanti kita akan kopas program dari Blinknya untuk kita masukkan ke sini. Kemudian untuk DHT-nya kita masukkan ke pin 27. Kemudian kita mendefinisikan define dari type DHT11. Nah, di sini kita memasukkan library, beberapa library ada library wifi.h yang tentunya digunakan untuk mengkonekkan dengan SP32 menggunakan jaringan wifi. Kemudian ada library DHT.a untuk library sensornya. Kemudian yaitu ada library untuk Blink-nya. Di sini saya pakai library Blink Simple ESP32.h. Oke, kemudian ini adalah WiFi dan password yang akan saya gunakan. Di sini saya pakai eh, paketan ya teman-teman, WiFi paket dari HP dan saya sambungkan ke laptop. Ini untuk eh, SSID dan passwordnya. Kemudian device setup kita gunakan sel monitor dengan alamat 115200 dan dari bikin kita inisialisasikan Blink bikin di sini, Blink auto token, SSID dan password kita inisialisasikan di sini. Kemudian masuk ke void loop yang akan melooping programnya. Blink run di sini kita sudah menjalankan aplikasi Blinknya teman-teman. Nah, float humidity ini untuk sensor humidity-nya dan juga temperatur untuk mengatur temperaturnya. Kemudian ada sel print yang akan keluar di sel printnya. Kemudian ini untuk merunning program di websitenya, teman-teman. Gitu. Oke, next. Oke, sebelum masuk ke bagian ini, mungkin saya akan membuka dulu eh, website Blink-nya, teman-teman. Oke, sebentar. Apa sudah kelihatan websitenya, teman-teman? Halo, websitenya apa sudah kelihatan? Sudah, Mas. Sudah, Kelihatan. Webnya udah muncul nggak, teman-teman? Oke, Sudah terlihat, Mas. mungkin dari awal dulu ya. Kita cari Blink. sudah terlihat. YNK. Oke. Nah, langsung pilih yang ini, teman-teman. Nah, kemudian kalian tinggal login saja seperti biasa. Bisa login pakai email biasa atau email kampus. Di sini saya menggunakan email kampus saya. Nah, di tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, awal di sini, teman-teman. Kemudian kita masuk ke developer zone. Kemudian kita buat
new template. Nah, seperti ini. Di sini kita masukkan, kita ingin membuat proyek apa, dan kita kasih nama bebas. Monitoring suhu dan kelembapan. Kelembapan. Mungkin bisa sambil diikuti. Sini hardware-nya kita pakai SP32 dan dengan jaringan WiFi. Oke, dan nah, kemudian kita masuk ke web dashboard, teman-teman. Bebas sih, bisa data stream dulu atau web dashboard, tapi saya sarankan langsung saja ke web dashboard-nya, teman-teman. Nah, di sini kan ada berbagai macam widget, ada sangat banyak. Di sini kita pilih aja Gauk. Oke, kan ada suhu dan kelembapan. Kita masukkan, kita pakai dua Gauk. Oke, kemudian saya tambahkan chart. Oke, sini kita setting. Kan belum ada data streamnya. Kita langsung aja buat di sini. Kita create data string menggunakan virtual pin. Nah, sini pakai Gauk. Kita pakai virtual pin kosong. Kemudian datanya kita pakai data double. Ini nolnya, oh ini kita kasih nama dulu suhu. Oke, sini kita cari Celsius untuk menampilkan tampilan suhunya. Oke, untuk min max-nya ini kita setting ke 100. Nilai desimalnya 0,00. Nah, untuk default ini kita biarkan, advice-nya kita biarkan saja, kita kosongi. Expose otomatis, ini bisa dicentang saja, bisa dicentang saja. Nah, oke, ini dibiarkan. Kalau kecepatan, bilang ya teman-teman. Kita ubah ke suhu. Oke, kemudian kita create. Nah, lalu kita save. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kita rubah juga. Kita create data stream menggunakan virtual pin. Sini kita rubah jadi kelembapan. Oke, menggunakan virtual pin 1, datanya kita biarkan saja ke integer. Kemudian unitnya kita cari yang temperatur. Temperatur ini pakai apa ya, teman-teman? Hmm, kelembapan. Mungkin pakai persen saja. Oke. Max-nya kita kasih nilai 100. Oke, kelembapan sudah. Advanced settingnya dibiarkan saja. Ini expose automation mungkin di condition action berarti bisa ditulis tentang berubah kelembapan. Oke. Kemudian kita print. Nah, di sini kita bisa rubah juga warnanya, ubah biru. Dan kita save. Kemudian untuk chartnya, nah, kita bisa add data stream. Kita masukkan suhu, kita masukkan lagi kelembapan. Jadi ada dua. Gitu teman-teman. Kemudian kita save. Nah, karena kita sudah membuat data stream di sini, maka di sini akan langsung muncul teman-teman suhu dan kelembapan. Oleh karena itu saya instruksikan langsung ke web dashboard saja. Kemudian ke
Hmm, Automation template ini biarkan saja, metadata biarkan, ini biarkan saja, notification dan mobile dashboard. Nah, mobile dashboard ini yang akan kita tampilkan di HP teman-teman. Kemudian kita save. Oke. Lalu setelah sini kita masuk ke device. Setelah masuk ke device, kita langsung ke new device. Bisa diikuti kan? Kemudian kita klik from template. Kita pilih template-nya. Mungkin di sini, monitoring suhu dan kelembapan. Oke, ini kita create. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk program yang tinggal kita kopas itu kita kopas dari sini teman-teman. Tinggal kita kopas saja, kita klik kopas, kemudian kita masuk ke program Arduino. Nah, program Arduino-nya muncul kan? Oke, tinggal kita kopas di sini teman-teman. Kita kopas. Oke, kita rubah ini, kita kopas, masukkan di sini. Kemudian programnya sama seperti tadi, kita include library. Nah, kita definisikan ke pin 27 untuk DT11-nya. Ini jaringan WiFi yang saya pakai WiFi paketan saya sendiri, pakai hotspot teman-teman. Dan saya sarankan pakai hotspot HP saja untuk disambungkan laptop. Seperti itu. Saya rubah dulu paketannya ke HP. Sebentar. Oke, setelah sudah tersambung ke paketan HP, kemudian tinggal kita upload saja programnya ke SP32 yang kita pakai. Di sini kita rubah dulu portnya, kita rubah ke COM5 menggunakan SP32 dev module. Kenapa saya pakai port COM5? Karena di device manager di sini teman-teman itu munculnya, nah, COM5. Jadi kita setting ini ke COM5 gitu. Kemudian kita upload programnya. Sambil kita tunggu. Oke. Apabila sudah upload, sudah masuk programnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk di sini, ketika kita buka di device, maka akan muncul yang online. Di sini saya pakai monitoring 11, saya buka. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Dan kita bisa melihat secara live tampilan dari suhu dan kelembapan yang sudah kita setting tadi. Mungkin teman-teman ingin melihat wiring yang sudah saya buat untuk hardware-nya. Sebentar. Wiringnya seperti ini teman-teman. Bisa saya lihat di kamera di webcam saya ya. Ini ada jelasnya. Dan ini SPS kedua yang saya gunakan.
Jadi ketika ini saya tahan, maka suhunya akan naik, teman-teman. Sangat ya, naik, terus naik. Dan kelembabannya juga akan ikut naik. Seperti itu. Oke. Kemudian tambah masuk ke tampilan yang ada di HP. Oke. Oke. Sama-sama bisa di-download dulu aplikasinya. Tinggal klik link di Play Store dan bisa teman-teman download. Ketika nanti maka akan keluar tampilan seperti ini yang akan langsung muncul di browser pertama. Jadi yang sudah teman-teman desain di browser itu akan langsung muncul di aplikasinya. Kita pilih yang jelas dan langsung akan seperti ini, teman-teman. Kalian belum ada tampilan widgetnya. Kemudian tinggal teman-teman tekan tombol plus yang di bawah. Kemudian akan muncul di widget box. Tinggal teman-teman scroll ke bawah, nanti akan muncul go seperti yang ada di website. Di sini saya masukkan dua go dan satu super chat. Gitu. Di sini cukup jelas kan ya. Kalau tidak paham masih teman-teman. Oke, next. Kemudian pada tampilan kita klik go-nya dan kita klik choose data stream. Nah, karena kita sudah membuat data stream, teman-teman. Ada suhu di virtual pin 0 dan kelembaban di virtual pin 1. Sebentar ya, masih ada. Tunggu dulu.
Oke, teman-teman. Tadi sudah sebentar. Sekarang kita lanjut. Kan tadi kita sudah membuat data SIM, teman-teman. Ada VO dari 1 untuk 98. Setelah kita klik data SIM, tinggal kita masukkan data pertama, kita masukkan suhu. Dan sama halnya dengan kau kedua kita masukkan ke 8. Kemudian untuk chatnya, kita masukkan sama teman-teman suhu dan kelembapan data SIM, suhu dalam kelembapan. Setelah itu kita kembali dan langsung akan muncul seperti itu, teman-teman, dan tampilannya akan langsung terlihat. Saya praktekkan saja agar lebih jelas. Oke. Bentar. Stop share. Hilang. Oke. Sebentar, saya setup dulu. Oke. Bisa lihat di kamera saya, teman-teman. Sama masuk link IoT. Karena kita program sudah masuk, kita langsung klik saja dan sudah bisa setup. Langsung klik di monitoring data. Nanti akan langsung turun seperti ini, teman-teman. Apa kelihatan? Oke, mungkin lebih jelas ya. Jadi ketika kayaknya saya akan atau saya tadi ini, maka dia langsung live update. Nah, yang pertama. Begitu juga dengan yang di web, teman-teman. Mungkin untuk program yang saya saja di link di chatnya nanti dan bisa langsung teman-teman coba. Gitu, teman-teman. Jadi dia secara live dan langsung akan dapat update untuk seluruh teman-teman ini. Oke. Nama aplikasinya link. Nah, selain untuk monitoring, link ini juga bisa untuk itu, teman-teman, bisa juga digunakan untuk kontrol. Di sini saya akan bimbing sedikit share bagaimana cara mengontrol LLD, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat untuk LLD kontrol dengan data seperti ini. Hasilnya LLD 1. LED namanya LED pakai pin 2. Pin modenya kita masukkan auto. Kita awal ya, user trim. Untuk yang kontrol ini kita pakai digital pin, teman-teman. Di sini ada virtual pin, location, digital pin, dan analog. Untuk kontrol ini kita pakai digital pin. Akan langsung muncul seperti ini, teman-teman. Digital pin 0. Pin kita auto, pinnya kita pilih sesuai yang di PS kedua kita. Pin 2, ini saya pakai pin 2, pin 4, dan pin 5. Oke. Kemudian seterusnya
Kita pakai switch teman-teman. Switch pilih 1, 2, dan 3. Seperti itu. Ini saja. 12 posnya saya berikan dan kemudian save dan play. Untuk programnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti tadi, ini kita copy dari web dari linknya teman-teman di sini. Developer zone, LED control, kemudian kita masuk ke dashboard. Nice. Control. Nah, kita bisa ambil di device, kemudian kita pilih control, kemudian kita klik tools. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini yang kita copy ke dalam program kita. Tinggal di copy di sini, kemudian kita set by ikut library-nya, dan klien, kemudian link SP322 ini untuk library linknya. Kemudian sama tadi wave nama wave dan passwordnya kita masukkan. Dan kita setup sini kita otorisasi linknya, auto listen, SSH dan password. Kemudian link tadi di sini fungsinya untuk merunning settingan yang ada di link teman-teman. Yang langsung kita upload saja. Oke. Kita tunggu sebentar upload. Untuk query-nya, teman-teman lihat di email saya. Sini saya menambahkan 3 LLDD. Dan di EXP-nya saya sambungkan VCCD, kemudian di pin 2, 4, dan 5. Oke. Upload. Kita cek di sel monitor. Kemudian saya langsung buka di aplikasi HP. Control. Yang salah. Coba dulu. Kemudian di sini bisa teman lihat jika saya on pilih linknya. Ini dia ini kita wireless ya. Nyalakan, klik nyala. Saya nyalakan tiga-tiganya, nyala semua. Jadi ini fungsi link IoT sebagai kontrol. Bisa digunakan untuk mengontrol lampu LED. Saya nyalakan. Dan juga tampilan saja juga akan teman-teman. Saya sekarang off switch-nya akan mati semua. Saya tekankan switch-nya akan mati semua. Dan
Jadi akan nyala seperti itu teman-teman. Oke, cukup jelas ya, teman-teman. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ini bagi teman-teman peserta yang bertanya, langsung aja boleh raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, atau boleh disampaikan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Kak Milky. Katanya Mas, waktu upload program itu muncul notif, no serial, data, resip itu kenapa ya gitu Mas? Kenapa ya? Serial dari ini biasanya terjadi karena ada menyelesaikan programnya saja. Sambil saya buka programnya. Itu biasanya terjadi karena ini ada mungkin library yang belum memasukkan atau sudah terjadi di sini. Kita belum memasukkan linknya ini, atau juga terjadi karena DHT-nya belum kamu define di sini. Coba saya kopaskan saja program saya dan sampai mencoba. Saya kopas ke ini ya. Oke. Tinggal teman-teman coba ini ya teman-teman. Biasanya coba pakai password teman-teman saya namanya apa dan passwordnya apa. Dan juga nomor yang ini. Kita kopas dari link. Seperti itu. Terima kasih Mas Ivan atas jawabannya dari mereka. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari Kak Milky Mas. Izin bertanya, apakah bisa membuat trigger? Contohnya jika sudah melewati peraturan tertentu, maka alatnya akan bergantung otomatis gitu. Bisa, sangat teman-teman. Tinggal lihat saja program di Arduino ini seperti apa. Bisa. Tinggal atur di programnya seperti apa gitu. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya. Ini ada dari Kak Jajar SP32, itu bisa dikontrol sampai berapa ya gitu Mas katanya. SP32 lagi saya kontrol selama WiFi kita sama. Dan selama jaringan WiFi kita tidak putus. Jadi tergantung WiFi kamu seberapa kuat. Seperti itu. Oke Mas, terus ini ada dari Kak Amer, Malaysia. Izin bertanya, boleh Malaysia. Iya. Boleh nggak kalau buat dashboard menggunakan hardware seperti PLC atau LPU gitu katanya. Kalau PLC atau LPU ini sudah berbeda ya. PLC atau LPU itu biasanya pakai apabila kita pakai Omron, maka kita pakai HMI Omron. Jadi sesuai dengan aplikasi PLC yang kita gunakan tuh pakai apa. Kalau pakai Siemens kita pakai HMI-nya Siemens. Jadi itu sudah berbeda teman-teman. PLC dan mikro itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau setahu saya, pengalaman saya, kalau memakai PLC Omron, jadi kita membuat HMI-nya itu menggunakan Omron. Tinggal compare aja aplikasinya, seperti itu. Oke Mas, terus ini selanjutnya dari Mas Dimas, untuk di ide Arduino sendiri, apakah bisa pakai bahasa pemrograman lain atau cuma bisa bahasa Arduino ya gitu Mas? Kalau di Arduino ini, kita pakai bahasa C, teman-teman. Untuk bahasa pemrograman lain itu saya belum coba. Tapi kalau
teman-teman ingin menggunakan bahasa pemrograman Python, bisa pakai software Visual Studio Code. Itu nanti masuknya menggunakan Studio Code, kita masukkan ke Arduino, lalu kita sambungkan menggunakan XAMPP. Jadi kita menyambungkan Arduino ini untuk memprogram sensor aktuatornya. Kemudian Visual Studio Code ini untuk membuat desain websitenya. Kemudian kita sambungkan menggunakan XAMPP. Dan di situ kita mau memakai MySQL dan Apache. Seperti itu. Oke, Mas. Terus ini selanjutnya dari Kak Kamal. Bisa diubah nggak, Mas? Misal saat suhu 60 derajat akan ada notifikasi di billing, katanya gitu, Mas. Saat suhu 60 derajat akan ada notifikasi di Blink. Seharusnya bisa ya, tapi saya belum pernah mencoba yang menggunakan notifikasi ini. Tapi seharusnya bisa. Mungkin bisa sharing-sharing nanti tentang yang notifikasi ini ya. Oke. Oke, oke Mas. Selanjutnya dari Kak Tegar nih, Mas. Mau tanya kalau misalkan kita punya modeling machine learning, cara implementasi ke ESP itu bagaimana ya katanya? Wah, ini menarik. Untuk modeling machine learning implementasi ke ASP. Mungkin contohnya ini ya teman-teman. Di tugas akhir saya itu saya menggunakan machine learning itu model vision. Jadi menggunakan kamera dengan metode CNN, Convolutional Network. Itu kita modelnya kita training di Google Colab. Kemudian setelah kita training, kita masukkan ke pemrograman Vision yang ada di Studio Code. Nah, jadi setelah kita training, kita download model H5-nya. Kan setelah kita training kan ada nanti akan muncul model H5. Itu kita masukkan ke Visual Studio Code. Kemudian kita masukkan ke Visual Studio Code, kita running menggunakan kita sambungkan ke webcam. Setelah di webcam, nanti kan akan muncul data serialnya. Nah, data serial itu yang akan kita masukkan ke pemrograman ESP32 yang di Arduino Uno. Seperti itu. Jadi itu akan berkomunikasi secara serial. Seperti itu. Mungkin sepengalaman saya. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Gilang nih, Mas. Izin bertanya kembali, Mas, perbedaan dari sensor DHT11 ini dengan sensor termokouple itu apa ya, Mas? Gitu, Mas. Ah, se- untuk perbedaannya mungkin sebenarnya sama saja ya. Cuma setahu saya yang sering digunakan pengalaman saya itu saya menggunakan DHT11 ini karena untuk termokouple ini saya belum pernah coba. Mungkin bisa saya coba lagi untuk ke depannya. Untuk perbedaannya apa mungkin bisa saya cari tahu. Tapi yang sering saya gunakan dan teman-teman saya gunakan tuh menggunakan DHT11 atau mungkin untuk penerapan lebih expertnya lagi pakai DHT222. Seperti itu. Oke, oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Di sini bagi teman-teman peserta yang bisa bertanya secara langsung, boleh raisen aja teman-teman biar bisa dua arah juga langsung sama Mas Ivan di sini. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Jafar nih Mas. Oke, sebelum ke Kak Jafar ini ada dari karena dari Kak Heri udah raisen, kita ke Kak Heri dulu aja nih. Dari Kak Heri boleh langsung unmute aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Heri dari kampus Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Rekayasa Elektro. Saya izin bertanya, Bang. Untuk ESP32-nya menggunakan daya berapa volt ya? Dan kalau saya menggunakan solar charge controller atau aki sebagai penyedia daya untuk microcontroller, apakah bisa? Saja, Bang. Terima kasih. Oke. Jadi ESP32-nya ini menggunakan daya berapa volt. Nah, untuk ESP ini sendiri, dia bisa menerima daya dari 5 volt sampai 12 volt. Di sini saya menggunakan daya langsung dari sambungan laptop ya. Nah, kalau ingin menggunakan yang lain, saran saya lebih baik menggunakan power bank saja. Karena untuk solar charge dari aki atau panel itu, eh, saya belum pernah mencoba dan mungkin
ada teman saya yang mencoba ini ku bisa, tapi untuk menyimpan daya itu dulu ke baterai, baterai yang bisa di-charge itu. Mungkin bisa dialihkan dulu ke situ lalu disambungkan menggunakan USB. Seperti modelnya power power bank seperti itu. Mungkin itu sedikit saran dari saya aja. Terima kasih. Bagaimana Mas Heri? Em, Kalau boleh tanya lagi, pada kasus saya ini saya menggunakan Oke, sistem solar panel. oke, Nah, pada solar panel ini kan menggunakan solar charge controller atau iya. AKI sebagai penyedia dayanya. Saya dosen saya menyuruh menggunakan step down, biasanya Hmm. untuk Oh menurunkan ya, daya kan. ya, 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 nah, untuk menggunakan bisa. daya. Ya, seperti itu. Mungkin kalau menggunakan step down bisa. Mm-mm. Tapi pertanyaan saya, eh, ketika menggunakan waktu yang lama, menggunakan aki, apakah bisa mengalami kerusakan pada ISP32-nya ini? Itu. Oke, sepengalaman saya ya, untuk SP32 ini kan bisa menerima dari 5 volt sampai 12 volt. Nah, selama Mas Heri ini menggunakan step down pakai LM ya, LM berapa kalau belum tahu? Pokoknya step down LM berapa juga Nah, saya lupa. Ya, pokoknya LM. LM, LM itu kan ya. Selama Mas Heri menggunakan LM, saya kira aman-aman saja. Hmm. Be- Saya Begitu juga itu Mas Heri pakai PCB atau bagaimana? Kalau pakai pakai PCB lebih aman pakai lagi. PCB Nah, untuk mengarahkan ke ya sensor-sensor dan juga output. ke mikronya kan. Ya, mikronya juga. Nah, itu kalau boleh saya boleh saran itu jalur jalur yang dari LM ke eh, mikronya itu sedikit perbesar sedikit. Nah, kenapa diperbesar? Karena jika terlalu kecil, maka biasanya itu akan terjadi over tegangan dan itu bisa menyebabkan tegangan putus. Begitu. Mungkin jalurnya bisa PN perbesar untuk VCC dan GND-nya yang menuju ke dari LM ke SP32 seperti itu. Itu untuk mencegah adanya short di PCB seperti itu. Kalau boleh tanya lagi, Bang, kalau saya ngelihat beberapa kasus Ya. pada mikrokontrolernya itu mengalami kerusakan atau error ketika menerima daya Hmm. dari 12 volt secara langsung atau lama gitu. Ya. Nah, untuk abangnya ini kira-kira berapa rekomendasi daya untuk mikrokontroler, berapa volt gitu? Oke. Kalau di yang pernah saya alami sendiri itu saya untuk ESP32 ini selama kita lewatkan LM dulu dan jalurnya kita perbesar itu sepengalaman saya aman. Tapi untuk lebih amannya lagi mungkin bisa sampean masukkan tegangan kalau ingin yang paling aman sampean paskan ke 5 volt saja. Itu paling paling aman. Tapi apabila untuk jadi kita buat apa? Dua jalur ke microcontroller dan untuk ke sensornya. Kita bedakan. Jadi yang di SP kita 32 kita masukkan 5, kemudian untuk sambungan ke yang lain itu kita masukkan 10 sampai 12. Tapi apabila ingin langsung dari SP kita masukkan 10 volt itu cukup sudah bisa menjadi satu daya di ESP dan sensor lainnya. Begitu. Baik, Bang, terima kasih. Cukup jelas Siap, penjelasan. Terima siap, kasih. Oke, terima kasih Mas Ipan atas jawabannya dan terima kasih juga nih kepada Kak Heri atas pertanyaannya. Di sini bagi siap. teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan juga biar bisa langsung dua arah seperti Kak Heri tadi, boleh langsung present aja ya teman-teman. Oke Mas, ini ada pertanyaan juga di kolom chat dari Kak Jafar. Ini tadi yang tentang ESP32. Berarti yang penting WiFi untuk ESP32-nya tidak terputus bisa dikontrol dari jarak berapapun ya. Iya, Ya Mas, benar. katanya. Benar. Selama jadi yang penting itu wifi-nya jangan sampai terputus dan kita harus pakai satu jaringan wifi yang sama. Dan saya sarankan menggunakan pakai hotspot paketan kita sendiri karena kalau pakai wifi rumah IndiHome dan lain-lain itu agak susah. Dan itu saya belum menemukan kenapa sih kok susah kalau pakai wifi seperti IndiHome dan lain-lain itu kok
nggak bisa nyambung itu kenapa saya belum menemukan troubleshootingnya seperti apa. Jadi kalau kasus saya selama ini tuh saya selalu menggunakan hotspot untuk proyek IoT. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Ini karena dari di kolom chat juga sepertinya udah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau gitu nanti misal dari teman-teman peserta ada yang mau ditanyakan dari Kak dari Mas Ivan, boleh nggak Mas misal teman-teman ini bertanya ke Instagram atau media sosial Boleh, lain? silakan. Oke, nanti boleh di-share langsung di kolom chat aja ya Mas Oke, biar teman-teman saya bisa share menanyakan. Instagramnya aja ya. Oke, Mas, siap. Oke, itu IG saya. Kalau ingin bertanya mengenai proyek-proyek teman-teman, bisa langsung sharing dengan saya di Instagram. Gitu, teman-teman. Oke, Mas, terima kasih banyak. Teman-teman karena Oke, udah dapat izin juga ya dari Mas Ivan, jadi langsung boleh ke Instagramnya Mas Ivan aja untuk bertanya-tanya. Dari Mas Ivan sebelum diakhiri, boleh nih Mas untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. aduh, closing statement. Sebentar. Closing statement saya nggak lama-lama kok. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya yang telah diberikan. Semoga ilmu yang saya bagi tadi bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menerimanya dengan mudah. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Bermimpilah setinggi langit. Apabila kau jatuh, maka jatuhmu mesti di antara bintang-bintang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ivan atas ilmu yang disampaikan. Semoga Siap. bermanfaat Terima buat. kasih. Oke. Dari Bisa Mas Ivan, ya ada misal. ada dokumentasi? Oh, oh iya, ini dari teman-teman boleh nih teman-teman untuk open kamera semua ya kita Oke. dokumentasi bersama nih sama Mas Ivan. Oke, Siapa tahu, siap. ya siapa tahu nanti mau dimasukin ke LinkedIn gitu ya teman-teman. Ya, Oke, ini langsung aja ya untuk slide yang pertama karena udah pada open kamera semua. Aku bantu hitung ya sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, ini karena slide yang ketiga dan seterusnya masih belum ada open kamera, jadi cukup untuk slide yang pertama dan kedua saja, teman-teman. Nanti untuk dokumentasinya boleh diminta ke panitia aja ya. oke, siap. Terima kasih Mbak MC. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Ivan. Misal dari Mas Ivan ada kegiatan lain, nggak apa-apa Mas untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih Mas. Oke teman-teman, ini karena kita juga sudah melakukan dokumentasi dan dari Mas Ivan juga tadi sudah memberikan closing statement. Jadi sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih. Tadi sesi tanya jawab pertanyaan sangat keren ya, apalagi materi yang disampaikan juga pastinya akan sangat berguna untuk kita semua. Sebelum itu, saya selaku MC dari Dentage Corporation ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia mengikuti training ini mulai dari awal hingga akhir. Ke acara yang terakhir yaitu pengisian link presensi yang kedua dan penutup. Kepada panitia yang bertugas, disilakan untuk mengirim link presensi yang kedua. Oke, teman-teman, link presensinya sudah ada di kolom chat. Seperti yang tadi sudah dikatakan di awal ya, bahwa mengisi link presensi ini sebanyak 2 kali, yaitu di awal tadi link presensi awal, dan sekarang di akhir link presensi akhir. Nah, misal dari teman-teman sudah mengisi link presensi yang terakhir, boleh ya ketik angka 2 di kolom chat.